Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Nama saya Nova Armadanto Fikri dari kelas 10-9. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi dampak sosial informatika. Bab materi. Poin pertama adalah perkembangan dan pengaruh TIK dalam kehidupan manusia. Poin kedua, pengaruh perkembangan TIK di berbagai bidang. Poin ketiga, etika dan hukum dalam informatika. Yang keempat, bidang studi dan profesi di bidang informatika. Poin pertama, perkembangan dan pengaruh TIK dalam kehidupan manusia. Sejarah perkembangan komputer digital. Generasi pertama dimulai pada tahun 1940 sampai dengan tahun 1959. Generasi kedua dimulai pada tahun 1959 sampai dengan tahun 1965. Selanjutnya, generasi ketiga dimulai pada tahun 1965 sampai dengan 1970. Dan generasi keempat dimulai pada tahun 1970 dan yang terakhir, generasi kelima atau generasi yang sekarang adalah laptop. Generasi pertama. Komputer generasi pertama menggunakan vacuum tube sebagai bagian utama dari teknologi. Program dalam komputer ini dibuat dalam bahasa mesin menggunakan konsep storage program. Data dapat disimpan di magnetic tape dan magnetic disk. Gen kedua, komputer di generasi kedua telah sedikit mengalami perubahan karena menggunakan komputer berupa transistor yang lebih kecil daripada tabung hamba udara. Selain itu, komputer generasi kedua juga sudah memiliki kemampuan proses real-time dan time sharing. Gen ketiga, komputer generasi ini memperkenalkan penggunaan IC (Integrated Circuits) pada komputer. Keuntungan dari penggunaan IC ini membuat komputer lebih hemat listrik. Komputer di kelas ini juga sudah dapat melakukan multiprogramming dan multiprocessing, serta dapat melakukan komunikasi antar komputer. Generasi keempat. Pada komputer generasi ini, mikroprosesor atau yang lebih dikenal dengan CPU ditemukan mikroskor dengan sirkuit-sirkuit terpadu, membantu komputer untuk diletakkan dengan mudah di atas meja. Gen yang terakhir, gen kelima. Pada generasi ini, komputer telah menggunakan Very Large Scale Integrated dan Artificial Intelligence agar komputer dapat memecahkan masalah-masalah sendiri. Selain itu, komputer pada generasi ini juga mempunyai jutaan warna dengan resolusi yang sangat tajam. Device ini disebut juga dengan laptop. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu pengaruh perkembangan TK di berbagai bidang. Yang pertama adalah bidang pendidikan, yang kedua adalah bidang ekonomi, yang ketiga adalah bidang politik, dan yang keempat adalah bidang sosial. Yang pertama, bidang pendidikan. Pada bidang ini, kita akan membahas sisi positif dan negatifnya. Sisi positif dari bidang pendidikan ini, yang pertama, membantu proses pembelajaran menjadi lebih cepat dan lebih mudah diakses. Yang kedua, tanpa perlu bertatap muka seperti penggunaan Zoom Meeting, Google Meeting, atau hal-hal yang berhubungan dengan virtual seperti webinar ataupun pengarahan bimbel online class. Yang ketiga, menggunakan kegiatan administrasi sekolah dengan bantuan aplikasi tergratis. Poin negatif yang dihasilkan dari bidang pendidikan ini dalam TIK yang pertama adalah market situs-situs yang tidak mendidik, yang cenderung menampilkan hal-hal yang negatif. Yang kedua, pengguna menjadi lebih malas karena canggihnya teknologi. Jadi mereka tidak ada kemajuan untuk belajar membaca buku atau lain semacamnya. Yang ketiga, tindak kriminal seperti cybercrime dapat mudah dilakukan dengan orang-orang tertentu. Yang kedua, bidang ekonomi. Sisi positif dari bidang ekonomi adalah ekonomi berkembang pesat, meningkatkan produktivitas dunia industri. Yang ketiga, adanya persaingan dalam dunia kerja dalam meningkatkan skill, knowledge. Yang keempat, mempermudah kegiatan informasi. Kegiatan negatif dari bidang ekonomi ini adalah yang pertama, rentan yang terjadi transaksi barang terlarang seperti jual beli barang narkoba. Yang kedua, seperti jual beli senjata atau jual beli barang gelap. Selanjutnya adalah terjadinya pembobolan rekening. Hal ini sering terjadi karena penggunaan sistem dalam TIK itu bisa saja dibobol, seperti pembobolan PIN ataupun pembobolan rekening.
maka saldo dalam dari rekening tersebut bisa saja hilang. Yang ketiga, maraknya kasus penipuan seperti pinjol ataupun hal-hal yang lain seperti hal-hal penipuan yang sering dilakukan oleh banyaknya pelaku pidana. Dan keempat, timbulnya sifat konsumtif. Yang ketiga, bidang politik. Sisi positifnya adalah yang pertama, dalam demokrasi. Dalam demokrasi, adanya e-government, masyarakat dapat berinteraksi dengan pemerintah dalam bentuk kegiatan tanya jawab serta penyampaian saran dan kritik. Yang kedua, dampak ramah lingkungan. Yang ketiga, politik internasional. Dan yang negatif adalah yang pertama adalah biaya. Walaupun politik yang menggunakan informasi dan teknologi dapat meminimalisir pengeluaran dibandingkan konvensional, namun untuk membuat infrastruktur dan teknisnya akan memakan biaya yang sangat mahal. Yang kedua, jangkauan akses. Harus diakui tidak semua orang melek terhadap teknologi, atau bisa disebut dengan gaptek, nggak paham teknologi. Jangkauan internet mungkin belum merata dan menyebabkan kesenjangan terhadap penerima informasi tertentu khususnya mengenai politik. Bidang keempat yaitu adalah bidang sosial. Positifnya adalah proses komunikasi menjadi lebih mudah. Yang kedua, menjunjung tinggi HAM. Yang ketiga, memajukan potensi daerah. Yang keempat, memangkas waktu dan biaya dalam berinteraksi. Dan sisi negatif dari bidang sosial adalah yang pertama, terjadinya kesenjangan sosial. Yang kedua, pengaruh perubahan gaya hidup. Yang ketiga, kecanduan teknologi. Yang keempat, kemudahan dalam mengemukakan pendapat. Selanjutnya, poin yang ketiga, yaitu etika dan hukum dalam informatika. Etika dalam teknologi informasi. Etika dalam penggunaan informasi. Terdapat beberapa tambah pemanfaatan teknologi informasi yang tidak tepat, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menggantikan fungsi manusia sesungguhnya sebagai akibat dari penggunaan teknologi untuk mempermudah pekerjaan manusia. Yang kedua, kompleksitas dan kecepatan yang tidak dapat ditangani secara manual. Yang ketiga, adanya pengangguran dan pemindahan kerja. Yang keempat adalah berkurangnya tanggung jawab dan profesi. Oleh karena itu, penggunaan teknologi informasi harus memahami etika yang baik dalam menggunakan komputer. Beberapa hal yang tidak boleh dilakukan dalam penggunaan komputer yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan komputer untuk merugikan orang lain. Itu sangatlah merugikan. Yang kedua, mengklaim karya orang lain secara sembarangan. Itu termasuk dalam hak kekayaan intelektual atau hak lisensi. Yang ketiga, menggunakan berkas yang bukan haknya. Yang keempat, menggunakan komputer untuk mencuri data atau biaya seorang korban. Yang kelima adalah menggunakan komputer untuk memberikan kesaksian palsu. Yang keenam, menduplikasi atau menggunakan perangkat lunak software secara ilegal seperti pembajakan aplikasi atau semacamnya. Yang ketujuh, menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Yang kedelapan, yang terakhir, mencuri kekayaan intelektual orang lain. Selanjutnya, hak kekayaan intelektual, haki. Tujuan dari penerapan haki adalah sebagai berikut. Yang pertama, antisipasi kemungkinan melanggar haki milik pihak lain. Yang kedua, meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersial kekayaan intelektual. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha, dan industri di Indonesia. Terdapat macam-macam haki, yaitu sebagai berikut. Hak cipta, hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau membajak ciptaannya. Yang kedua adalah hak kekayaan industri yang meliputi hak paten, hak merek, hak desain industri, hak desain data, tata letakkan sirkuit terpadu, hak rahasia dagang, dan yang terakhir adalah hak indikasi geografi. Yang ketiga, lisensi. Lisensi ini terbagi menjadi beberapa jenis. Pengertian sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang lisensi. Pengertian lisensi secara umum adalah pemberian izin dari pemilik dagang atau merek pada pihak lain dengan sesuatu perjanjian atau syarat tertentu. Berikut jenis-jenis lisensi yang diberikan. Yang pertama adalah jenis lisensi
perangkat lunak komersil, yang kedua jenis lisensi perangkat lunak berpemilik, yang ketiga adalah jenis komersil lisensi perangkat lunak semi bebas, yang keempat public domain, yang kelima freeware, yang keenam shareware, yang ketujuh general public license atau GPL, yang kedelapan open source. Selanjutnya yang terakhir adalah hukum dan teknologi informasi atau yang biasa diterapkan dalam Indonesia adalah cyber law dalam hukum Indonesia. Penerapan cyber law di Indonesia ini ditunjukkan pada kewajiban Indonesia untuk mematuhi transaksi melalui internet agar mematuhi standar etika dan hukum yang ada. Selanjutnya, poin yang terakhir atau poin yang keempat adalah bidang studi dan profesi di bidang informatika. Yang pertama, bidang studi di informatika, yaitu diduduki oleh sistem informasi, sistem komputer, teknik informatika, rekayasa perangkat lunak, info komputer, teknologi informasi, teknik komputer, manajemen komputer. Yang kedua, profesi pada bidang informatika, yang diisi oleh berbagai profesi, yaitu programmer, web engineer atau web administrator, yang ketiga software engineer, yang keempat database engineer atau database administrator, yang kelima game developer, yang keenam konsultan IT, yang ketujuh sistem analis, yang kedelapan data scientist, yang kesembilan cyber security analyst, yang kesepuluh adalah network engineer. Sekian dari presentasi yang saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.